Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Informasi pertama datang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana majelis hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani terbukti bersalah melakukan tindak pencemaran dan pemerasan yang berujung dengan vonis 4 tahun oleh majelis hakim serta denda 1 miliar dan subsidi 3 bulan pemirsa. Kasus Nikita Mirzani ini kalau kita ingat ya, ini berkaitan dengan kasus dengan Reza Gladys. Bermula dari ulasan negatif terhadap produk skincare yang ujungnya pada dugaan pemerasan hingga 5 miliar rupiah, pengancaman dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Ya, sementara itu setelah menerima vonis yang dibacakan majelis hakim, ini momen Nikita Mirzani yang berupaya menyelami hakim tapi tidak diterima tadi ya. Ya, Nikita Mirzani langsung pergi menemui wartawan dan kuasa hukum dengan santai dan penuh senyum. Nikita Mirzani juga memeluk keluarga serta sahabat yang hadir di persidangan seperti yang kita saksikan ini pemirsa. Jadi vonis 4 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Majelis hakim menilai Nikita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sehingga membebaskan Nikita dari dakwaan TPPU-nya. Akan tetapi ia mendapatkan dugaan pencemaran dan juga dugaan pemerasan ya hingga hanya mendapatkan 4 tahun penjara saja. Nikita Mirzani sendiri mengaku sudah menduga dirinya tetap akan ditahan dan siap mempertimbangkan upaya banding. Karena udah tahu pasti akan ditahan, jadi ya santai aja. Karena kan ini udah dibilang berani, masih ada berani, masih ada kasasi, masih ada PK, bukan ada masalah. Yang penting kalau pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang belum pernah cerita lagi. Udah ya teman-teman, terima kasih banyak. Kita mundur sedikit ke belakang. Kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis Nikita Mirzani, pemirsa. Ini selama menjalani persidangan, Nikita kerap menunjukkan sikap yang dianggap tak wajar. Kita simak berikut ini. Kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis Nikita Mirzani NM terhadap pengusaha skincare Reza Gladys menjadi sorotan publik. Tidak hanya kasusnya, namun Nikita selalu menunjukkan sikap atau hal-hal yang dianggap tidak wajar selama menjalani persidangan. Bahkan JPU sempat menyatakan ada 8 poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap terdakwa. Salah satunya adalah sikap Nikita yang dinilai tidak menghargai jalannya persidangan. Dan kini tiba saatnya, Nikmir akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah.
Awal kasus ini bermula dari kritik Nikita di media sosial terhadap produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Konflik semakin memanas dan berujung pada dugaan pemerasan. Nikita Mirjani beserta asistennya, Ismail Marzuki, diduga meminta uang tutup mulut dari para pemilik skincare. Atas adanya dugaan pemerasan itu, pada Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka pada Februari 2025. Keduanya ditahan pada Maret 2025. Kita beralih ke kasus yang lain. KPK pemirsa mulai selidiki dugaan korupsi dalam kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Sementara itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUS. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong modal sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai. Makanya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUS digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Semoga utang WUS bisa segera lunas ya pemirsa. Namun saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini terjadi. Menteri Keuangan tetap tidak mau bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC.
Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.